wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Fir'aun dan juga Fir'aun. Fir'aun ini julukan untuk raja-raja yang memimpin di Mesir kuno. Jadi rajanya disebut Fir'aun, seperti misalnya di sini ada Hamengkubuwono. Mereka punya nama sendiri-sendiri, tetapi jabatannya disebut Hamengkubuwono. Di sini di zaman itu rajanya disebut Fir'aun. Ada negara yang menyebut kepalanya sebagai kaisar. Di Mesir, Fir'aun ini adalah seorang raja yang zalim, yaitu raja pada periode atau zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kita bandingkan raja di Mesir sebelum periode zaman Nabi Musa, yaitu raja pada zaman Nabi Yusuf. Raja yang kebetulan memimpin Mesir pada zaman Nabi Yusuf, orangnya baik, sehingga raja itu bisa mengakomodasi Nabi Yusuf dan memberi rehabilitasi terhadap Nabi Yusuf yang dimasukkan penjara tanpa salah. Lalu Nabi Yusuf diberi jabatan di negeri itu. Tapi cucu raja itu sejak zaman Nabi Yusuf kepada Nabi Musa itu agak lama, sehingga generasinya itu sudah menjadi banyak jumlahnya. Fir'aun yang pada zaman Nabi Musa, sejak menjelang Nabi Musa lahir, itu sudah sombong karena kerajaannya itu besar dan kuat. Digambarkan oleh Allah Dzil Autad, yang mempunyai pasak-pasak. Lalu para ahli ilmu mengartikan pasak ini sebagai tentara dalam jumlah banyak yang mendukung Raja Fir'aun. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Allah menyebutnya Fir'aun itu tunggal raja, tapi sifatnya di sini disebutnya jamak. Alladzina taghaw fil bilad, orang-orang yang berbuat sewenang-wenang. Taghaw dari kata taghaw artinya melampaui batas. Fil bilad, di negeri mereka. Karena Allah mensifati autad ini sebagai orang-orang yang banyak, yaitu alladzina taghaw, maka autad yang arti letterleknya pasak lalu dikiaskan sebagai tentara-tentara yang mendukung. Fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya dan para pendukungnya itu banyak melakukan kerusakan-kerusakan. Karena mereka banyak melakukan kerusakan-kerusakan, Allah tidak ridho pada suatu masyarakat yang suka melakukan kerusakan dan melampaui batas, lalu Allah menimpakan bencana atau hukuman terhadap mereka. Fasabba alaihim, lalu Allah menimpakan kepada mereka sautu azab, cemeti azab. Lagi di sini Allah menggunakan kata fasabba. Sabba itu biasanya artinya ngucurkan siksaan. Jadi siksaan itu ditimpakan kepada mereka. Mereka tidak punya daya untuk mengelakkannya. Fir'aun itu dihancurkan oleh Allah karena mereka itu sombong, kesombongannya melampaui batas. Baik batas ketuhanan
maupun batas kemanusiaan. Seperti digambarkan oleh Allah di surat Al-Qasas, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'ah. Sungguh Fir'aun itu sombong. Ala itu artinya override, berada di atas, mengatasi atau menyepelekan pihak lain, yang berarti lalu kemudian diartikan sombong. Sombong di muka bumi dan menjadikan penghuni Mesir itu terdiri dari syiah. Syiah jamak dari syiah. Syiah itu kelompok. Ya. Syiah di sini bukan berarti aliran yang dianut di Iran. Ya. Karena Syiah di sini kelompok-kelompok, jadi masyarakat itu dikelompok-kelompokkan, ada kelompok yang dianak emaskan, ada kelompok yang dihinakan. Nah, kelompok-kelompok itu yang dibahas di sini adalah kesombongan Fir'aun. Kesombongan itu diwujudkan dalam bentuk yastad'ifu ta'ifatan minhum. Fir'aun itu memperlemah sebagian atau sekelompok di antara mereka. Jadi ada kelompok yang dibuat lemah. Nanti kalau kita perhatikan di ayat yang lain, yang dimaksud dengan memperlemah itu apa? Kita lihat di surat Asy-Syu'ara, wa tilka ni'matun tamunnuha 'alayya an 'abadta bani Israil. Ini Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun bahwa memang engkau mengambil aku sebagai anak angkat, memberi kenikmatan kepadaku, tapi engkau memperbudak Bani Israel. Abadta, dari kata abada itu mengabdi, abada membuat orang mengabdi, menjadikan Bani Israel sebagai budak. Jadi raja atau penguasa itu bisa mengeluarkan peraturan-peraturan yang seperti yang dikehendaki dengan cara mengeluarkan mungkin dekret raja, dekret presiden, atau kalau di kita keputusan presiden, ya, keputusan presiden yang sifatnya itu memperlemah sebagian dari masyarakat. Jadi ada kelompok yang diperkuat, ada yang diperlemah. Yang diperkuat itu kelompok pribumi, Kipti. Yang diperlemah adalah kelompok pendatang. Kebetulan pendatang ini adalah Bani Israel. Kok bisa Bani Israel tinggal di situ? Bani Israel itu kan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Anak cucunya disebut Bani Israel. Allah memanggil mereka Bani Israel untuk memberikan peringatan kepada mereka bahwa mereka itu dari dulu memang bandel-bandel. Lalu dipanggil, kamu tuh anaknya Nabi loh. Kamu tuh anak cucunya Nabi Yakub, Nabi Israel. Jadi mereka diperingatkan bahwa nenek moyang mereka itu orang-orang yang soleh. Sebagaimana kita ketahui, Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putra dari Nabi Ishak. Ishak putra dari Nabi Ibrahim. Sehingga anaknya Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub bernama Yusuf, itu seringkali disebut Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Seorang yang mulia, seorang Nabi Yusuf. Bapaknya mulia, Al-Karim, Nabi Yakub. Bapaknya mulia lagi, Nabi Ishak. Bapaknya lagi mulia, Nabi Ibrahim. Bagaimana Bani Israel itu bisa sampai di Mesir? Padahal saat itu Nabi Yakub tinggalnya itu daerah
Syam, Palestina ya, Pak, ini yang wartawan Al Jazeera yang suka meliput di Timur Tengah. Palestina itu termasuk Syam. Ya, Palestina itu termasuk Syam. Ya, dulu belum ada nama Palestina barangkali, apalagi Israel. Ya. Mereka tinggalnya di situ, tetapi mereka setidaknya sebagian dari mereka pindah ke Mesir, yaitu pada waktu Nabi Yusuf menjadi pejabat tinggi di Mesir. Dan kebetulan saat itu adalah masa paceklik selama 7 tahun. Sebagaimana kita ketahui cerita atau kisah mengenai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengartikan mimpinya raja, lalu diartikan bahwa di Mesir akan terjadi kesuburan selama 7 tahun. Nanti akan diikuti dengan masa 7 tahun paceklik. Karena Nabi Yusuf itu menguraikan mimpi raja semacam itu, dan dia kelihatan cerdas dan pandai, lalu oleh raja dia diangkat untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Dengan dikelola oleh Nabi Yusuf, maka Mesir tetap makmur meskipun dalam masa 7 tahun yang kedua itu paceklik. Karena di masa 7 tahun yang pertama itu ditanam baik-baik, mumpung subur, lalu hasilnya itu sebagian besar disimpan dan hanya sebagian kecil yang dikonsumsi. Lalu pada 7 tahun berikutnya negara-negara atau daerah-daerah di sekitar itu mengalami paceklik yang sulit mendapatkan bahan makanan, tapi di Mesir ada persediaan yang melimpah, sehingga bukan hanya cukup untuk penduduk Mesir saja cadangan itu, bahkan bisa menjual hasil pertaniannya kepada orang-orang atau bangsa di luar Mesir. Misalnya yang kita baca di surat Yusuf, kakak-kakak Nabi Yusuf itu pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan, kira-kira waktu itu gandum, ya, membeli dari situ sampai berkali-kali datang. Nah, itu menunjukkan bahwa cadangan yang disimpan oleh Nabi Yusuf itu cukup banyak. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf menunjukkan diri bahwa dia adalah Yusuf yang dibuang oleh kakak-kakaknya, dan Nabi Yusuf minta supaya keluarganya pada datang semuanya ke Mesir. Nah, karena di negerinya itu paceklik, di Mesir itu subur, maka mungkin sebagian dari kakak-kakaknya itu ada yang tinggal bersama dengan Nabi Yusuf di Mesir. Nah, mereka punya keturunan yang makin hari makin banyak. Keturunan itu disebut Bani Israel. Karena orang-orang Bani Israel itu memang dari dulu adalah orang-orang yang pintar, yang cerdas. Dan mereka keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sangat cerdas. Bagaimana kita tidak menganggap Nabi Ibrahim itu cerdas? Beliau dilahirkan di negeri yang semua orang menyembah berhala, tapi dia bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya tanpa guru bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya, dan kepercayaan dia itulah yang kita ikuti sekarang. Ya, karena Nabi Muhammad SAW dianjurkan oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Jadi agama kita ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim yang cerdas itu mempunyai keturunan yang cerdas-cerdas. Bahkan setidak-tidaknya pada zaman Al-Quran diturunkan, Bani Israel itu memang orang yang paling pintar, orang-orang yang paling pintar. Allah menyebutnya walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin. Sungguh kami telah memilih mereka menguasai ilmu di atas orang-orang seluruh dunia. Dan kalau kita membaca buku-buku pengetahuan yang dianggap bagus, itu kebanyakan ditulis oleh orang-orang Yahudi.
Ilmu ekonomi terutama itu banyak dikembangkan oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu karakternya itu rakus, maka kita dapatkan ilmu ekonomi yang berkembang sekarang ini ya ilmu kerakusan. Ya, tolong kalau yang di ekonomi kalau saya salah dikoreksi. Ya, jadi ilmu ekonomi yang dikembangkan sampai sekarang adalah ilmu bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Mestinya kalau yang lazim, kalau kita membeli barang, ada uang, ada barang. Uang ini nilainya sama dengan barang tersebut. Kita tidak bisa zaman yang sebenarnya pada zaman dulu kita tidak bisa memperoleh barang dengan harga yang berbeda dengan ini. Kalau berbeda namanya utang. Nah, lalu Yahudi mengembangkan bagaimana bisa terjadi transaksi tanpa ada barang yang diserahkan. Transaksi tanpa ada barang yang diserahkan, hanya surat saja. Mereka menciptakan misalnya futures market, pasar yang katanya delivery-nya untuk masa depan. Ya, alasannya untuk menjamin ketersediaan barang, terutama bahan baku di masa yang akan datang. Misalnya kita punya pabrik kopi, kita ingin ada jaminan bahwa bahan baku yang kita pakai itu selalu ada sehingga pabrik kita jalan terus. Lalu belilah di futures market. Aku mau beli dengan delivery bulan Desember yang akan datang. Nah, itu disebut futures market karena deliverynya in the future. Tapi yang terjadi hampir tidak ada delivery. Nah, ini yang kita alami sekarang. Orang-orang yang tidak punya kepentingan dengan minyak tanah membeli minyak di futures market. Karena orang yang tidak punya kepentingan itu pada membeli, maka demand permintaan terhadap minyak menjadi melebihi stok minyak yang ada. Karena stok yang ada ini, supply ini sedikit dibanding dengan demand yang tinggi, maka harganya menjadi mahal sekali. Nah, itu contoh bahwa orang-orang Bani Israel itu kecenderungannya rakus. Nah, kita tidak tahu persis apakah sejak zaman itu sudah ada kerakusan, tapi paling tidak ada kecemburuan di antara bangsa Mesir bahwa para pendatang ini kaya-kaya, maka mereka bikin hina para pendatang ini dijadikan budak. Tentu mereka menikmati itu karena mereka bisa ongkang-ongkang di rumah yang bekerja para budak dan mereka mendapatkan keuntungannya. Dan menghilangkan budak itu tidak mudah karena yang menikmati adalah orang-orang yang kaya. Sebagaimana kita ketahui di Amerika ketika mereka ingin menghapus perbudakan terjadi perang saudara. Tapi di negara-negara Islam perbudakan bisa hilang tanpa ada perang saudara. Karena ajaran Al-Quran itu menganjurkan pembebasan perbudakan tapi secara perlahan-lahan sambil dibarengi dengan pendidikan, ya, pendidikan keimanan dan pendidikan kemanusiaan. Nah, orang Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun ini menghinakan Bani Israel tidak hanya dalam bentuk perbudakan, tapi bahkan membunuh anak-anak laki-laki mereka. Yudzabbihu abna'ahum wa yastahni nisa'ahum. Mereka menyembelih anak-anak putra, anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan. Innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun itu orang yang melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi karena itu merusak tatanan kehidupan. Bagaimana Firaun bisa menyembelih atau membantai anak-anak laki-laki? Ceritanya saya kira sebagian besar di antara kita sudah pernah mendengar, jadi saya meringkas saja. Suatu saat Firaun itu bermimpi melihat ada api yang datangnya dari
utara, yang api itu lalu jatuh ke Mesir, membakar kota Mesir. Dia gelisah dengan mimpi itu, lalu mengundang para ahli mimpi. Mereka mengatakan bahwa suatu saat kerajaanmu akan hancur, dihancurkan oleh seorang laki-laki yang datangnya dari daerah itu, yaitu daerah Syam, ya, daerah tempat tinggal Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, itu di sana. Lalu Fir'aun menganggap bahwa ini orang-orang Bani Israel yang tinggal di Mesir ini membahayakan kerajaanku. Jadi ini salah satu contoh bahwa seseorang kalau sudah berkuasa itu tidak ingin kekuasaannya lepas. Dia ingin tetap berkuasa. Kalau ada orang yang mengganggu kekuasaannya, maka orang itu dihabisi. Nah, karena orang-orang Bani Israel itu ada di Mesir, maka caranya supaya mereka tidak punya potensi untuk menghancurkan kerajaannya, calon-calon militan, orang-orang yang militan, yaitu bayi-bayi laki-laki, semua harus dibunuh. Dan itu betul-betul ketat, karena tentaranya Fir'aun itu selalu merazia keluar masuk rumah barangkali ada orang yang hamil atau yang melahirkan. Ternyata Allah mempunyai rencana yang lebih hebat daripada Fir'aun. Justru orang yang atau bayi yang kelak akan menghancurkan kerajaan Fir'aun itu dibuat oleh Allah berada di tangan dia sendiri, ya, berada di tangan dia sendiri. Mulai dari ibunya ketika hamil, ketika melahirkan, sudah diberi, kalau bahasa Qurannya wahyu, ya, bahasa Qurannya wahyu. Apakah kita mengartikan ilham atau apa itu terserah, tetapi kalau mengacu kepada Al-Quran, kata-katanya wahyu. Idh awhayna ila ummika ma yuha, ketika kami memberi wahyu kepada ibumu. Saya tadi mengatakan terserah orang mengartikan wahyu di situ, tapi bahasa Arabnya itu wahyu. Karena Allah menggunakan kata wahyu itu artinya macam-macam. Dan kita seringkali menerjemahkan, oh di sini artinya ilham. Itu terpengaruh oleh definisi-definisi yang dibuat oleh para ulama. Misalnya yang namanya nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah dan ditugasi oleh Allah untuk menyebarkan wahyu tadi. Karena ibunya Nabi Musa itu wanita, maka tidak disebut wahyu, ya. Tapi Allah menyebutnya wahyu. Dan bahkan Allah itu juga menyebut wahyu bukan hanya untuk manusia, untuk binatang pun juga pakai wahyu, ya. Seperti misalnya Allah memberi wahyu kepada lebah tentang bagaimana cara membuat rumah mereka. Nah, itu kalau kita lalu mengartikan insting, ya. Kita melakukan insting atau naluri. Nah, itu, tapi Allah di dalam Al-Quran menyebutnya pakai wahyu. Jadi Allah memberi wahyu kepada ibunya Nabi Musa supaya kalau kamu khawatir nasib anakmu ini, kamu masukkan saja di dalam kotak. Kotak itu namanya tabut. Masukkan di dalam kotak, hanyutkan dia di sungai, nanti biar dia diperoleh atau ketangkap oleh Fir'aun. Fir'aun itu musuhku dan musuhnya dia. Musuhku dan musuhnya Musa. Tapi karena itu perintah dari Allah, ibunya itu orang yang salihah, dilaksanakan. Tentu sebagai manusia itu gelisah dia. Bagaimana ini nanti kalau berada di tangan Fir'aun. Lalu ibunya menyuruh kakaknya Nabi Musa, wanita, coba kamu ikuti hanyutnya peti itu. Diikuti benar. Lalu terus diambil oleh anak buah Fir'aun. Dan akhirnya singkatnya dibesarkan di kerajaan. Kemudian
dia tidak tahu bahwa kelak nanti yang menghancurkan kerajaannya dia justru anak ini. Ya, saya teruskan untuk meringkas cerita ini. Mereka Bani Israel itu berada di sana mulai zaman Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf mengungkapkan dirinya bahwa dia adalah Yusuf, saudara mereka, lalu Nabi Yusuf menyuruh mereka untuk mendatangkan seluruh keluarganya sambil membawa bajunya dia. Ya, kenapa membawa baju? Konteksnya bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, menangis terus setiap hari, merindukan anaknya yang bernama Yusuf sampai matanya buta. Nah, butanya ini bukan buta syaraf, tapi karena kebanyakan nangis. Buktinya apa? Karena nanti bisa melihat kembali. Lalu Nabi Yusuf menganjurkan kakak-kakaknya membawa bajunya, bawa bajuku ini, usapkan di muka, di wajah bapak, nanti dia akan melek kembali. Nah, karena nangisnya itu karena kerinduan kepada Nabi Yusuf, baju ini berbau keringat Nabi Yusuf, lalu dia merasa terobati kerinduannya, lalu bisa melek kembali. Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Usapkan di wajah bapakku, nanti dia akan kembali bisa melihat. Lalu konteksnya dalam hal ini, wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Datangkan seluruh keluargamu. Dan memang dituruti, lalu mereka semuanya datang ke Mesir, dan disitulah Nabi Yusuf membuktikan mimpinya bahwa ada bulan dan matahari plus 11 bintang semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, saat itu bapak, ibu dan kakak-kakaknya semuanya hormat kepada Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Bapak, ini adalah arti dari mimpiku yang dulu. Kenapa Nabi Musa itu tidak dibunuh? Sebenarnya Firaun akan membunuh dia, tapi Firaun mempunyai seorang istri yang mukminah, yang solihah, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan solihah dia. Dari mana kita tahu bahwa istri ini solihah? Istri yang ini disebutkan di surat At-Tahrim. Allah memuji dua orang wanita di situ. Yang satu yaitu Asia, istri Firaun, salah satu dari istri Firaun, dan yang satu ibu Maryam. Dan dipujinya mereka berdua, ibu Maryam dan Asia, itu dua-duanya masuk surga. Berarti istri Firaun yang ini adalah orang yang solihah. Ketika Firaun akan membunuh bayi ini, dialah yang menghalang-halangi. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aini li walak la taqtuluh asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Istri Firaun yang ini mengatakan, ini pelita hati kita, ini penyejuk mata hati kita, jangan dibunuh, barangkali dia bermanfaat untuk kita, lalu diambil untuk menjadi anak angkat, au nattakhidahu walada, atau kita jadikan angkat anak saja. Wa hum la yash'urun, mereka tidak menyadari akan apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu besarlah Nabi Musa di kerajaan, tapi satu saat Allah akan mengutus dia. Maka caranya Nabi Musa itu dikeluarkan oleh Allah dari Mesir dengan peristiwa terbunuhnya seorang Kipti. Dengan dia ketakutan, dia keluar. Dengan dia keluar, maka dia belajar tentang keimanan yang benar. Karena di luar Mesir, di tempat yang namanya Madian, dia ketemu dengan seorang laki-laki yang soleh, yang mendidik dia tentang keimanan, sehingga
Nabi Musa menjadi orang yang soleh, yang layak diangkat menjadi nabi. Dengan persiapan oleh Allah menjadikan Nabi Musa itu orang yang soleh, maka dia layak menjadi nabi. Dia diutus oleh Allah untuk kembali ke Mesir. Ya, sebagaimana kebiasaan Allah kalau mengutus seorang nabi, selalu Allah mengutus seseorang dari kalangannya sendiri yang berbicara dengan bahasa setempat, dengan budaya setempat. Nabi Musa itu dibesarkan di Mesir, bahkan di keluarga kerajaan, sehingga dia mengetahui seluk-beluk kehidupan di kerajaan dan juga mengetahui seluk-beluk di luar kerajaan. Kemudian Nabi Musa diangkat menjadi raja, menjadi nabi. Musa diangkat menjadi nabi, diperintah oleh Allah untuk berdakwah kepada Firaun. Tapi Nabi Musa merasa kurang kuat karena beliau berbicara kurang jelas. Kurang jelas ini karena di waktu bayi beliau ketika akan dibunuh oleh Firaun, Asia ini yang membelanya. Dia kan belum tahu apa-apa, dia belum punya akal, jangan dibunuh. Dia menarik jenggotmu itu karena dianggap mainan saja. Lalu terus dikasih suguhan, dikasih pilihan antara bara dan kurma. Nah, dia akan memilih kurma, tetapi oleh malaikat dibelokkan, ini aja bara. Nah, terus kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, lidahnya itu menjadi tidak bisa berbicara dengan jelas. Beliau minta kepada Allah supaya nabi kakaknya yang bernama Harun diangkat menjadi nabi menemani Nabi Musa, dan dikabulkan oleh Allah. Lalu mereka berdua diperintah, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kalian berdua pergilah ke Firaun karena Firaun itu sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berkatalah kepada Firaun dengan kata-kata yang lembut agar dia mau mengambil pelajaran dan mau takut kepada Tuhannya. Ya, ini pelajaran bagi kita, kalau berdakwah kita mesti dengan cara yang baik. Nabi Musa kepada Firaun yang begitu zalim saja, tetap Nabi Musa diperintahkan memakai bahasa yang baik, yang lunak, jangan kasar. Tapi belakangan ini banyak orang-orang yang berdakwah dengan cara yang kasar, dengan mengajak bertikai. Kita tinggalkan cara-cara yang semacam itu, kita ikuti ajaran dari Allah kepada Nabi Musa ini. Misi Nabi Musa kepada Firaun, misi Nabi Musa ketika diutus oleh Allah untuk menemui Firaun itu ada dua. Yang pertama untuk mengajak beriman, seperti ayat tadi, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar dia mau mengambil pelajaran dan mau takut kepada Tuhannya, mau beriman. Jadi misi pertama adalah mengajak Firaun untuk beriman. Misi yang kedua adalah membawa Bani Israel keluar dari Mesir kalau Firaun tidak mau beriman. Ya. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana Bani Israel. Kalian berdua datanglah kepada Firaun dan berkatalah kepada mereka bahwa kami adalah utusan Tuhanmu, utusan Tuhanmu. Jadi Firaun mengaku sebagai Tuhan, oleh Nabi Musa dikatakan Tuhanmu. Jadi bukan kamu Tuhannya. Fa'arsil ma'ana Bani Israel, lepaskan Bani Israel. Wala tu'adzibhum, jangan kamu siksa mereka. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala manittaba'al huda. Kami telah datang membawa bukti kenabian, yaitu mukjizat dari Tuhanmu, dan kalau kamu mau mengikuti ajakan ini maka kamu selamat. Tapi ternyata Firaun itu membangkang. Kalau ketika Nabi Musa itu menunjukkan mukjizatnya, yaitu tongkat menjadi ular,
Firaun menantang-nantang, aku bisa menandingi kamu dengan mendatangkan tukang sihir jumlah banyak melawan satu Nabi Musa. Ternyata mereka kalah. Akhirnya justru tukang sihir itu beriman kepada Nabi Musa. Tetap Firaun tidak mau beriman, lalu Allah memberikan cobaan, ujian-ujian berupa bencana. Bencana satu selesai, diganti bencana yang lain lagi, bencana yang lain lagi. Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dhafati'a wad dama ayatin mufassalat. Lalu kami kirimkan kepada mereka Firaun dan pendukungnya tufan. Tufan itu juga diartikan banjir, dan belalang sebagai hama. Di mana-mana ada belalang menghabiskan tanaman mereka. Masih tidak beriman. Selalu Firaun mengatakan, Musa, mintalah kepada Tuhanmu untuk menghilangkan bencana ini, nanti kami beriman. Karena dia berjanji, Nabi Musa berdoa, itu dihilangkan. Tapi ternyata Firaun mengingkari janji, maka diganti. Dari banjir diganti dengan hama belalang, wal qummal, dan kutu. Di mana-mana ada kutu. Wadhafati', setelah dihilangkan ganti dengan kodok, ya. Lalu tetap saja tidak mau beriman. Lalu Allah membuat semua cairan yang ada di situ berubah menjadi darah, ya. Tapi fastakbaru, mereka tetap saja sombong. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka suka berbuat dosa. Bahkan Firaun mengancam akan membunuh Nabi Musa. Wa qala Fir'aunu dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Firaun mengatakan, biarkan aku membunuh Nabi Musa. Aku bunuh dengan tanganku sendiri, biar dia berdoa kepada Tuhannya. Aku khawatir dia akan mengganti agama kalian dan akan berbuat kerusakan. Ini dalnya hilang. Kemudian karena Firaun itu akan menghabisi Nabi Musa dan pengikutnya, Allah tidak rela, lalu Allah menenggelamkan Firaun dan pengikutnya. Fa'arada ayyastafizzahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Firaun ingin mengusir, menghalau, mensirnakan Nabi Musa dan pengikutnya dari muka bumi. Lalu Allah mengambil tindakan dengan membuat Firaun dan pengikutnya itu semuanya tenggelam di lautan. Cerita ini saya kira sudah semuanya pada tahu. Maka akibatnya Firaun mendapatkan siksaan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia tenggelam tadi, dan ketika dia mati di alam barzakh pun dia sudah disiksa, dan nanti di akhirat akan disiksa, dimasukkan ke neraka. Dan sejak ayat ini yang akan saya baca ini turun, sejak saat itu Rasulullah SAW sering membicarakan tentang siksa kubur. Oleh karena itu para ulama seringkali menerangkan siksa kubur itu berlandasan ayat ini. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Setelah Firaun meninggal dunia, mati di laut, lalu dia dikepung dengan siksaan yang dahsyat. Apa siksaannya? Ketika di alam barzakh, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Dia ditampakkan kepada dia neraka. Pagi, sore, siang, malam. Dia melihat neraka, tempat di mana dia akan dilempar kelak. Jadi siksaannya berupa horor, ya. Berupa horor yang ditampakkan setiap hari. Kamu nanti akan di situ, kamu akan di situ. Ketakutan setiap saat. Wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kelak nanti ketika hari kiamat, maka Fir'aun akan dimasukkan ke dalam neraka dengan siksaan yang dahsyat, ya. Jadi siksa neraka, siksa kubur itu ada, ya, betul-betul ada. Ketika seseorang itu meninggal, badannya dikubur di tanah, tetapi rohnya dikumpulkan di alam barzakh. Rohnya inilah yang mendapatkan
siksaan. Badannya itu tidak merasakan apa-apa, sehingga kalau kita mau mengubur jenazah kita di layur, hanya bisa di tempat yang dulu kakek-kakeknya ada di situ, dibongkar. Kita tidak merasa bersalah karena tulang-tulang itu tidak merasakan sakit lagi, ya, anggapan kita. Yang disiksa itu adalah rohnya, sebagaimana Firaun disiksa. Saya kira sementara demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini banyak hal-hal yang sudah diketahui, tetapi saya semacam merangkum sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Pesan yang bisa kita peroleh adalah bahwa ketika kita berkuasa, kita jangan semena-mena. Dan ketika orang itu berkuasa, dia cenderung untuk tidak mau turun, tidak mau melepaskan kekuasaan itu, dan bahkan kecenderungannya itu membuat dinasti, ya. Sebagaimana contohnya pada zaman dulu, ketika Rasulullah SAW wafat, diganti oleh 4 khalifah, semuanya dengan cara pemilihan. Tapi setelah yang 4 ini, ada seseorang yang memberontak dan mendirikan kekuasaan di daerah Syria, dan dia membuat dinasti Bani Umayyah. Ketika Bani Umayyah jatuh, diganti oleh orang lain lagi yang kemudian membangun dinasti, yaitu Bani Abbasiyah. Dan itu kita lihat sampai zaman sekarang, orang yang sudah berkuasa berusaha membuat